Misi, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Sebentar. Mbak, tadi silahkan masuk. Silakan duduk, Mbak. Sibuk. Maaf sebelumnya kalau boleh tahu ini dengan Mbak siapa ya? Perkenalkan saya Zahra, Bu. Baik, Mbak Sarah, perkenalkan nama Ibu Azizah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sekarang kesibukannya baru ngapain? Apakah sudah bekerja atau masih menempuh pendidikan? Kabar saya sedikit lumayan baik sih, Bu, tapi saat ini saya sibuk kuliah. Baik, semoga lancar ya Mbak kuliahnya. Sebelumnya saya mau tanya sama Mbak Sarah, apakah sebelum datang ke sini sudah pernah melakukan proses konseling? Sebelumnya saya belum pernah mengikuti konseling sih, Bu. Mungkin ini kali pertama saya. Baik, sedikit saya jelaskan ya Mbak. Jadi proses konseling ini merupakan kegiatan di mana nanti saya akan membantu Mbak Zahra dalam mencari solusi untuk permasalahan dari Mbak Zahra yang alami. Tapi sebelumnya Mbak datang ke sini karena keinginan Mbak Zahra sendiri atau karena disuruh oleh orang lain? Saya datang ke sini atas kemauan saya sendiri sih, Bu, dan saya pernah dengar-dengar kalau datang ke konseling itu masalahnya bisa terselesaikan. Baik, kalau begitu bisa dijelaskan permasalahan Mbak Zahra ya saat ini? Bagaimana ya, Bu? Tapi itu Ya bagaimana, apakah ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan terlebih dahulu kepada saya? ini sih, Bu, saya lebih ke takut menceritakan permasalahan saya. Saya takut kalau teman-teman saya atau orang lain gitu jadi tahu apa yang saya alami, apa yang jadi masalah saya. Nah, baik, jadi begini Mbak Zahra, dalam proses konseling itu ada beberapa asas. Salah satunya itu asas kerahasiaan. Nah, di asas kerahasiaan ini cerita permasalahan yang Mbak alami ini akan dijamin kerahasiaannya. Jadi Mbak Zahra tidak perlu khawatir jika orang lain, terutama teman-teman dekat Mbak Zahra itu akan mengetahui permasalahan yang sedang Mbak alami. Begitu ya, Bu. Ya, jadi apakah sudah bisa kita mulai untuk proses konseling kali ini? Boleh, bisa. Baik, bisa Mbak Zahra jelaskan permasalahan apa yang sedang Mbak Zahra alami hingga membuat Mbak Zahra datang ke sini untuk meminta bantuan pada saya? Jadi begini, Bu, saya itu merasa bahwa ada sesuatu yang mengganggu pikiran dan perasaan saya. Saya itu kadang merasa bingung dan karena saya itu merasa insecure dengan diri saya sendiri dan kadang-kadang itu membuat saya merenung dan jadi sering menyendiri gitu, Bu. Merasa insecure. Mbak Zahra ini merasa insecure karena apa ya? Jadi saya itu merasa insecure karena ada beberapa orang yang memberikan perlakuan mengata-ngatai saya. Jadi saya itu mendapat perlakuan body shaming gitu, Bu, dari lingkungan dan orang-orang yang beberapa orang yang bertemu dengan saya. Jadi karena perubahan fisik yang saya alami, jadi saya dikata-katai dan diolok-olok gitu kadang-kadang. Baik, boleh Mbak Zahra jelaskan lebih detail lagi bentuk perilaku body shaming apa yang dilakukan oleh teman-teman Mbak Zahra kepada Mbak Zahra hingga membuat Mbak Zahra sendiri merasa insecure, merasa tidak percaya diri hingga membuat Mbak Zahra sering menyendiri. Gini, Bu, jadi begini, karena perubahan fisik yang saya alami, jadi mereka itu sering mengata-ngatai. Kadang itu mereka memanggil saya dengan panggilan gendut lah, dikatai kayak botol Yakult lah, dan karena mereka mengatakan seperti itu karena tubuh saya yang
pendek dan sedikit berisi. Jadi saya sendiri itu juga menyadari keadaan fisik saya yang tidak sebagus teman-teman saya yang lain yang kulitnya putih dan tingginya pas ideal badannya. Dan tapi perkataan mereka itu kadang tidak disaring dan mereka itu kadang membuat diri saya tidak percaya diri dan membuat saya ya minder lah Bu gitu. Jadi kadang saya juga takut kalau harus mau mengutarakan pendapat saya meskipun saya kadang punya ide-ide yang bagus. Jadi saya itu lebih banyak diam karena takut pendapat saya itu nggak diterima karena keadaan saya yang seperti ini. Nah, jadi permasalahan yang Mbak Zahra alami ini, Mbak Zahra merasa insecure karena perubahan fisik yang Mbak Zahra alami, mungkin juga karena padatnya perkuliahan juga menjadi faktor pendukung juga buat Mbak dalam perubahan fisik dari Mbak Zahra. Jadi Mbak Zahra ini juga merasa karena perubahan fisik itu berbeda dengan teman-teman Mbak yang lainnya ya. Iya Bu, seperti itu. Dan hal itu tuh seringkali tuh mengganggu aktivitas saya juga, itu berpengaruh sama keseharian saya jadi nggak semangat gitu dengan memikirkan kata-kata yang mereka lontarkan pada saya. Sebelumnya saya mau tanya sama Mbak Zahra, apakah teman-teman sepermainan Mbak Zahra ini mempermasalahkan bentuk perubahan fisik dari Mbak Zahra yang saat ini? Apakah mereka juga memilih-milih dalam berteman? Kan ya semisal sekarang kamu nggak seperti dulu, jadi aku nggak main sama kamu atau gimana? Sebenarnya tidak sepenuhnya Bu mereka itu memandang saya seperti itu. Jadi teman-teman yang banyak yang memahami saya itu yang benar-benar mengetahui saya itu bagaimana itu tidak memilih-milih seperti itu sebenarnya. Hanya saja orang-orang yang kadang asal mengata-ngatai gitu, tapi itu jadi buah pikiran saya juga sih. Baik, jadi permasalahan dari Mbak Zahra ini terkait dengan perubahan fisik sehingga merasa insecure dan tidak percaya diri, sering menyendiri. Nah, terkait dengan permasalahan tadi, sebelumnya apakah Mbak Zahra ini sudah mempunyai alternatif buat penyelesaian permasalahan ini, atau apa yang sebaiknya dilakukan untuk bisa merubah hal tersebut? Kalau alternatif solusi saya belum begitu yakin, tapi saya ada gambaran, cuma masih ragu sih Bu. Saya tuh pengennya saya ingin lebih menghargai diri saya sendiri dan percaya pada diri saya, pada kemampuan saya, begitu. Boleh dijelaskan bagaimana cara Mbak Zahra untuk hal tersebut, untuk lebih menghargai dan lebih percaya diri kepada diri Mbak Zahra? Terkait hal tersebut, kalau dipikir-pikir, kalau perkataan orang lain itu kan memang di luar kendali kita ya Bu, kita tidak bisa mengatur. Dan mungkin saya akan lebih mempedulikan teman-teman yang benar-benar mengerti saya, yang sikapnya mendukung saya dengan berbagai keadaan saya. Dan saya akan coba untuk berpikir lebih positif dan meyakinkan diri saya sendiri bahwa setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya itu juga akan lebih fokus menggali potensi yang ada dalam diri saya, serta setelah itu mengembangkannya. Dan kalau sudah bisa mengembangkan, saya bisa membuktikan kepada orang-orang yang mengolok-olok atau mengatai saya dengan prestasi yang dapat saya buktikan. Saya juga coba lebih percaya diri dengan keadaan fisik yang saya saat ini. Saya juga harus lebih mensyukuri dengan apa yang ada, dan saya juga akan lebih berani untuk berpendapat atau mengeluarkan ide-ide untuk membalas perkataan teman-teman yang tidak mengenakan itu pada saya. Ya,
Baik, bagus sekali itu Mbak untuk alternatif penyelesaian terkait dengan permasalahan ini. Jadi Mbak Zahra ini akan lebih berpikir positif dan juga lebih paham dan yakin bahwa setiap individu itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, dan Mbak Zahra akan lebih percaya dengan diri Mbak saat ini, dengan perubahan fisik Mbak yang sudah Mbak alami saat ini, dan juga akan lebih fokus dengan potensi yang dimiliki oleh Mbak Zahra dan juga akan mengembangkannya. Iya Bu, benar. Mungkin saya akan mencoba alternatif tersebut ya. Baik, kalau begitu kita coba terlebih dahulu untuk alternatif tersebut. Semoga dengan beberapa alternatif yang telah disebutkan tadi bisa membantu Mbak Zahra dalam menyelesaikan permasalahan yang Mbak alami saat ini. Dan untuk selanjutnya mungkin kita akan bertemu lagi setelah 1 minggu untuk melihat progres dari rencana alternatif terapi ini ya Mbak. Baik Bu, akan saya coba dan saya akan kembali 1 minggu lagi ya. Baik, terima kasih ya Ibu. Jadi dengan terapi ini saya bisa memunculkan ide-ide atau alternatif yang bisa saya terapkan terhadap permasalahan yang saya alami saat Ya ini. Mbak, nanti kita akan bertemu lagi dan nanti bisa kita berkabar kembali untuk waktunya, dan saya tunggu kedatangannya untuk minggu depan. Baik Ibu, gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak. Halo Mbak Zahra, senang bisa berjumpa lagi dengan Mbak Zahra. Kelihatannya Mbak Zahra hari ini lebih ceria dan lebih fresh ya? Ya Bu, saya merasa seperti itu. Saya saat ini saya merasa lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Baik, untuk pertemuan konseling hari ini kita akan melihat progres dari alternatif penyelesaian yang telah kita sepakati minggu kemarin ya Mbak. Jadi gimana, apakah Mbak Zahra merasa lebih baik? Iya Bu, tentu saya merasakan perubahan yang sangat baik. Jadi pemikiran saya jadi lebih terbuka dan saya merasakan energi-energi positif dari dalam diri saya. Saya bisa menerima keadaan apapun itu dari diri saya dan menjadi lebih percaya diri. Baik, alhamdulillah. Jadi alternatif yang telah kita sepakati kemarin, terapi kita kemarin yang disepakati itu membuahkan hasil bagi Mbak Zahra, dan Mbak Zahra sudah merasakan perubahan dari Mbak Zahra saat ini. Iya Bu, betul. Dan saya sangat berterima kasih pada Ibu karena melalui sesi konseling yang telah kita jalani ini itu memunculkan ide-ide yang menjadikan diri saya itu percaya kalau diri saya itu bisa jadi lebih baik. Baik, sama-sama ya Mbak. Itu sudah menjadi tugas saya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Zahra karena telah percaya kepada saya dan juga telah mau berbagi cerita permasalahan Mbak yang sedang Mbak alami saat ini. Iya Ibu. Nah, jadi proses konseling saat ini bisa kita akhiri? Insya Allah bisa. Baik, kita akhiri proses konseling kali ini. Semoga kedepannya Mbak Zahra bisa lebih percaya diri lagi, lebih bisa berpikir positif, dan juga yakin bahwa setiap manusia itu pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ya Ibu. Dari itu saya boleh Bu izin pamit? Boleh. Terima kasih ya Ibu. Ya, sama-sama. Semoga harinya menyenangkan. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.